Belajar hal baru di usia 30-an mungkin terasa berat karena pikiran lo mungkin udah kebagi-bagi dengan banyak hal. Ada kerjaan, ada keluarga, ada cicilan, ada tanggung jawab yang lain yang mungkin menyedot energi lo. Tapi sebenarnya justru di usia 30-an ini lo lebih paham dengan apa yang benar-benar penting dalam hidup lo. Jadi belajar hal baru itu bukan sekedar ikut-ikutan tren, tapi bagian dari upgrade diri lo. Kayak lo ngupdate aplikasi HP atau software HP, biar HP lo nggak nge-lag atau nge-hang. Nah, banyak orang mikir belajar itu mungkin cuma buat anak muda, padahal otak manusia itu bisa dikatakan terus berkembang kalau otaknya dipakai. Pertanyaannya, lu pakai otak lu nggak? Misalnya lu belajar bahasa asing di usia 30-an, itu bisa bikin otak lu lebih tajam. Apalagi kalau misalnya lu sering dipakai traveling atau kerja, pasti kepake banget tuh skill bahasa asing. Jadi nggak ada alasan buat ngerasa udah telat. Selama lu mau belajar bahasa atau belajar apapun itu, pasti bisa lu kuasai. Seperti yang tadi gue bilang, asal otak lu dipakai. Nah, kadang lu mungkin merasa minder karena merasa kalah sama anak usia 20-an yang bisa dikatakan lebih cepat adaptasi. Tapi di usia 30-an, lu punya satu keunggulan, yaitu pengalaman. Nah, misalnya lu belajar fotografi, anak muda mungkin lebih jago teknis, tapi ya lu bisa lebih peka sama cerita di balik foto itu. Lu punya pengalaman hidup yang bisa bikin sudut pandang yang lain, yang lebih dalam tentang foto itu. Dan itu nilai plus yang mungkin nggak bisa dipelajari secara instan oleh anak-anak usia 20-an. Belajar hal baru di usia 30-an juga bisa jadi jalan buat keluar dari rutinitas yang bisa dikatakan membosankan. Bayangin deh, lu tiap hari kerja kantoran dengan pola kerja yang sama, pasti lu lama-lama juga jenuh pastinya. Nah, coba deh, lu belajar main gitar, belajar fotografi, atau belajar apapun itu di waktu-waktu senggang lu, ya selain bisa bikin pikiran lu fresh, siapa tahu itu bisa jadi salah satu sumber penghasilan sampingan. Nggak ada yang tahu kan? Teknologi juga jadi tantangan tersendiri pastinya buat lu yang usianya 30-an. Anak muda mungkin gampang belajar editing video atau coding, tapi bukan berarti lu nggak bisa kan? Banyak kok tutorial gratis di YouTube yang bisa dipelajari step by step, bahkan banyak orang 30-an juga yang akhirnya jago bikin konten dan viral. Jadi kuncinya sebenarnya bukan umur, bukan usia, tapi kemauan buat mulai dan kemauan untuk menggunakan otak lo. Itu lagi gue mention. Nah, belajar skill komunikasi juga penting di usia 30-an. Kadang kita mikir komunikasi itu hal sepele, padahal pengaruhnya besar banget. Misalnya lu belajar public speaking, bisa bikin karir lu lebih cepat naik, atau belajar nulis yang baik, bisa bikin personal branding lebih kuat di media sosial. Semua itu skill yang seharusnya bisa lu latih, walaupun lu mulainya baru sekarang. Karena nggak ada kata terlambat. Nggak sedikit orang di usia 30-an yang akhirnya belajar masak yang serius, bukan sekedar masak mie instan. Belajar masak bukan cuma soal makanan, tapi juga soal kesabaran dan kreativitas. Misalnya, belajar bikin roti sendiri. Awalnya mungkin gagal, rotinya bantet, tapi lama-lama bisa bikin roti yang lembut. Nah, skill ini bukan cuma bikin bahagia diri lo sendiri, tapi mungkin orang rumah juga ikutan bahagia, istri, anak-anak, keluarga. Jadi belajar hal baru tuh bisa sekalian jadi cara buat keluarga lu jadi lebih hangat pastinya. Nah, belajar soal keuangan di usia 30-an itu bisa dikatakan krusial, penting banget. Dulu mungkin waktu usia 20-an, lu sering pakai uang buat nongkrong, beli gadget, atau beli hal-hal yang tidak perlu. Tapi sekarang, belajar investasi atau manajemen keuangan itu jadi kebutuhan yang sangat penting. Misalnya, lu belajar saham, reksadana, atau mungkin belajar properti, dan skill ini jelas banget itu berdampak besar buat diri lu di masa depan. Ada juga yang mungkin baru belajar olahraga di usia 30-an. Misalnya ikut kelas yoga, gym, atau lari maraton. Awalnya mungkin badannya mungkin kaget, tapi pelan-pelan tubuhnya jadi lebih kuat. Butuh berproses kan? Butuh menyesuaikan. Nah, selain sehat, belajar olahraga juga bikin lu punya komunitas baru pastinya. Jadi, lu bisa belajar hal baru, bisa sekalian memperluas pertemanan. Nah, belajar tentang parenting juga sering muncul di usia 30-an dan itu nggak salah. Apalagi kalau lo udah punya anak. Pasti butuh ilmu tambahan buat ngadepin mereka. Dulu mungkin lo pikir cukup jalanin aja, tapi ternyata banyak teori dan praktik yang bisa dipelajari. Misalnya, gimana caranya mendisiplinkan anak tanpa bikin trauma, tanpa membentak. Nah, belajar ini tuh ilmu parenting bikin lo jadi orang tua yang bisa lebih bijak, lebih tahu cara ngadepin anak. Lebih sadar, sabar pastinya. Di usia 30-an belajar sabar juga itu bentuk skill yang baru pastinya. Kalau dulu gampang tersinggung atau mungkin meledak, gampang marah-marah, sekarang ya bisa dikatakan lu belajar lebih tenang. Contohnya saat hadapi klien yang rewel atau mungkin anak yang bandel, kemampuan itu nggak langsung muncul, tapi bisa dipelajari dari pengalaman dan refleksi diri lo. Berproses dengan sabar, dan ini justru lebih berharga dari skill teknis. Nah, belajar hal baru bisa datang dari hobi kecil juga.
Misalnya, belajar berkebun di halaman rumah, ya mulai tanam cabai, tomat, atau tanaman hias. Ini nggak cuma bikin rumah lo tampak asri, tapi juga bisa bikin hati lo lebih tenang pastinya. Kadang dari hal yang sederhana bisa muncul rasa syukur yang lebih besar. Percaya nggak dengan hal itu? Nah, belajar teknologi finansial kayak dompet digital, aplikasi bank online, atau mungkin yang lagi tren saat ini kripto, tapi gue nggak nyaranin ya. Itu mungkin juga jadi tantangan. Banyak orang 30-an yang awalnya gaptek tapi akhirnya bisa ngerti, bahkan ada yang jago trading karena rajin belajar. Dunia digital itu memang nggak bisa dihindari, apalagi di zaman sekarang lebih cepat perkembangannya, jadi kita harus lebih cepat belajar lebih baik. Siapa tahu malah jadi pintu rezeki yang baru buat lo semua. Gak sedikit juga yang belajar meditasi atau mindfulness atau kesehatan mental di usia 30-an. Dulu mungkin lo cuek soal kesehatan mental, tapi sekarang lo sadar penting banget. Bahkan meditasi bisa bantu lo untuk ngatur stres, ngatur emosi. Caranya pun sederhana, cukup 5-10 menit sehari, lo mungkin merefleksikan diri, dan skill ini bisa bikin hidup lo lebih balance pastinya. Belajar networking juga termasuk hal yang baru buat lo di usia 30-an. Mungkin buat banyak orang juga bukan sekedar kenal orang ya, tapi tahu gimana caranya lo membangun hubungan yang saling menguntungkan. Misalnya lo ikut komunitas kreatif atau ikut bisnis, dari situ bisa ketemu orang-orang yang bisa jadi partner kerja lo. Jadi networking itu ilmu yang sebenarnya harus dipelajari. Bukan sekedar lo pintar ngomong, tapi gimana cara lo membangun relasi, membangun hubungan yang baik dengan banyak orang yang sehingga mereka bisa menjadi pintu-pintu rezeki buat lo. Nah, belajar main alat musik di usia 30-an juga bukan hal aneh kok. Justru banyak orang yang merasa lebih serius belajar saat umur 30-an. Misalnya, belajar piano dari nol, atau mungkin gitar, atau mungkin ukulele, cuma buat hiburan. Selain bikin otak lu terlatih, musik juga bisa jadi cara untuk mengekspresikan diri. Gak peduli udah telat, yang penting lu nikmati prosesnya. Ada juga yang baru mulai belajar desain grafis atau mungkin animasi di usia 30-an. Dulu mungkin cuma bisa coret-coret di kertas, tapi sekarang ada banyak aplikasi gratis yang bisa dipakai. Skill ini bisa dipakai buat kerjaan atau bikin konten sendiri. Bahkan banyak orang yang 30-an menemukan bakat baru di bidang seni digital. Dari coba-coba, akhirnya bisa jadi karir. Karir aja lo bisa seperti itu juga. Nah, belajar masak sehat juga sebenarnya penting banget di usia 30-an. Lo mungkin mulai sadar makanan cepat saji itu bikin gampang badan jadi ngedrop. Jadi, lo perlu untuk belajar bikin masakan yang sehat. Belajar bikin smoothie, salad, atau makanan rendah gula. Jadi, penting selain sehat, ya skill ini bisa bikin lo lebih sayang sama diri lo sendiri, dan itu bentuk investasi kesehatan jangka panjang pastinya. Belajar bahasa tubuh juga tuh penting banget, apalagi body language, itu menarik banget. Itu skill yang bisa bikin lo lebih percaya diri di depan orang, misalnya tahu cara berdiri tegap, tahu cara kontak mata yang baik, atau ekspresi wajah, ya kan, membaca orang dengan gelagatnya seperti apa, dan semua itu bikin komunikasi lo bisa lebih efektif. Skill ini mungkin seringkali disepelekan, tapi dampaknya sebenarnya gede banget untuk karir lo ke depannya. Dan di usia 30-an banyak juga yang baru belajar soal traveling mandiri, seperti yang baru gue lakuin, solo traveling. Dulu mungkin ikut rombongan, sekarang berani explore sendiri, belajar nyusun itinerary, nah booking tiket online sampai adaptasi di negara orang. Pengalaman ini bikin lo lebih mandiri dan terbuka. Traveling bisa jadi sarana buat lo belajar seumur hidup. Seperti yang baru gue lakuin, Amsterdam Journey. Ya, gue udah tulis e-booknya, lo bisa download melalui link di kolom deskripsi tentang perjalanan gue di Amsterdam. Nah, belajar fotografi juga jadi salah satu pilihan populer. Banyak orang di usia ini akhirnya beli kamera atau belajar pakai HP untuk motret dengan serius. Dari belajar komposisi, cahaya, sampai editing sederhana. Awalnya mungkin buat dokumentasi keluarga, tapi bisa berkembang jadi hobi yang serius. Bahkan ada yang berakhir jadi sumber penghasilan. Coba aja, kali aja juga mungkin ini, cocok dengan lo. Nah, belajar nulis juga seru di usia 30-an. Bisa mulai dari bikin jurnal, blog, atau buku. Menulis bikin lo refleksi diri dan lebih kenal diri lo sendiri. Banyak juga yang artinya bisa monetisasi dari tulisan, misalnya jadi content writer. Jadi apapun sih, ibaratnya menulis itu bukan cuma skill, tapi bisa jadi terapi batin untuk mengenal diri sendiri. Dan seperti tadi gue bilang, bisa jadi salah satu sumber penghasilan kalau lo tekuni.
Nah, belajar memasang mindset baru juga nggak kalah penting. Kalau dulu mungkin lu gampang nyerah, sekarang lu belajar lebih konsisten. Misalnya, mulai habit olahraga atau baca buku setiap hari, dan skill ini nggak instan, tapi bisa dilatih pelan-pelan dan hasilnya kerasa banget buat hidup lu. Intinya lu mau untuk berproses, mau untuk mulai. Ada juga mungkin yang baru belajar, apapun itulah. Skill baru yang mungkin nggak sesuai dengan pengalaman lu atau apa ya, mencoba hal-hal yang baru dalam hidup lo, dan itu sebenarnya nggak masalah. Intinya lo mau memulai dan mau menggunakan otak lo seperti tadi gue bilang di awal-awal, ya kan? Nah, itu aja mungkin dari gue tentang belajar hal baru di usia 30-an. Kalau menurut lo konten ini bermanfaat dan memberikan jawaban yang mungkin lo cari-cari selama ini, boleh deh lo share ke teman lo, atau kalau misalnya lo punya pertanyaan, terus di kolom komentar. Atau kalau misalnya lo masih bingung di usia 30-an harus lo gimana, harus seperti apa, gue udah nulis e-booknya juga. Usia 30-an mulai dari nol belum terlambat, lo bisa download melalui link di kolom deskripsi. Jangan lupa subscribe.